got so motherfucking design on right now. Tsunami Aceh 2004. Pada tanggal 26 Desember 2004, Aceh mengalami gempa dengan magnitudo 9,1 sampai 9,3 skala Richter. Gempa besar ini sempat dirasakan sampai ke berbagai negara di belahan dunia. Akibat bencana ini, Aceh mengalami bentuk-bentuk perubahan sosial. Di antaranya, berdasarkan waktunya, tsunami Aceh termasuk ke dalam perubahan sosial cepat atau revolusi, karena bencana ini terjadi secara tiba-tiba. Selain itu, dampak tsunami Aceh mengakibatkan kerusakan yang sangat besar, sampai menelan ratusan ribu korban jiwa. Selain itu, penduduk di Aceh banyak yang kehilangan tempat tinggalnya. COVID-19 atau Corona adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2, salah satu jenis coronavirus. Penderita COVID-19 dapat mengalami demam, batuk kering, dan kesulitan bernafas. Banyak dari penderita penyakit COVID-19 yang tidak dapat diselamatkan. COVID-19 sesuai dengan namanya terjadi pada tahun 2019 dan berakhir pada tahun 2022. COVID-19 memiliki 3 macam, yaitu Alpha, Beta, dan Delta. Dari 3 macam COVID ini, yang paling berbahaya adalah Delta, karena banyak para penderita COVID Delta yang tidak bisa diselamatkan. Di saat COVID-19, pola hidup manusia berubah drastis. Mereka harus banyak olahraga, harus menggunakan masker jika keluar rumah, harus sering cuci tangan, harus menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter, tidak boleh mengadakan pertemuan, harus menjaga imun agar tidak mudah terkena COVID-19. Banyak masyarakat Indonesia yang terkena COVID-19 tidak tertolong, seperti contoh pada 23 Agustus 2021, masyarakat Indonesia yang tidak dapat diselamatkan atau dalam artian meninggal sebanyak 127.214, dan banyak masyarakat Indonesia yang susah untuk mencari nafkah, bahkan banyak yang menjadi pengangguran yang menyebabkan tingkat kemiskinan Indonesia semakin meningkat. Bentuk perubahan sosial direncanakan dan tidak direncanakan. Pengertian perubahan sosial yang direncanakan adalah perubahan yang disengaja dan dilakukan dengan tujuan tertentu, seperti program reformasi atau modernisasi. Perubahan sosial ini dilakukan untuk mencapai tujuan sosial tertentu, seperti meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau mengurangi ketimpangan sosial. Seperti gambar di atas, perubahan sosial yang direncanakan biasanya melibatkan partisipasi aktif dari pemerintah atau lembaga sosial lainnya. Di sisi lain, perubahan sosial yang tidak direncanakan terjadi tanpa sengaja atau tanpa disadari. Perubahan sosial ini dapat terjadi karena adanya faktor eksternal seperti bencana alam, seperti gambar di atas, atau perubahan teknologi. Dampak perubahan sosial yang direncanakan. Perubahan sosial yang direncanakan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketimpangan sosial jika dilakukan dengan tepat dan efektif. Namun, jika tidak dilakukan dengan benar, perubahan sosial yang direncanakan dapat menyebabkan konflik dan ketidakpuasan masyarakat. Dampak perubahan sosial yang tidak direncanakan. Perubahan sosial yang tidak direncanakan dapat menimbulkan dampak yang lebih merugikan bagi masyarakat karena tidak adanya persiapan dan rencana yang matang. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan lembaga sosial untuk mempersiapkan diri dan masyarakat dalam menghadapi perubahan sosial yang tidak direncanakan, seperti dengan membentuk kebijakan dan program penanggulangan bencana. Kesimpulan, perubahan sosial dapat terjadi secara direncanakan atau tidak direncanakan, dan keduanya memiliki dampak yang berbeda pada masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan lembaga sosial untuk dapat mengelola perubahan sosial dengan efektif dan mengurangi dampak negatifnya pada masyarakat. Pengertian bentuk perubahan sosial kecil.
Perubahan sosial kecil merupakan perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung atau berarti bagi masyarakat karena tidak berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan dan lembaga kemasyarakatan. Seperti gambar di atas, perubahan mode pakaian atau fashion merupakan contoh perubahan kecil karena tidak menyebabkan perubahan struktur sosial dalam masyarakat. Perubahan mode pakaian tersebut misalnya pada zaman dahulu wanita yang tinggal di Jawa biasanya memakai kebaya, tapi sekarang semakin banyak variasi model pakaian yang bisa dipilih untuk digunakan. Jika dulu masih jarang perempuan yang memakai hijab, saat ini hijab sudah menjadi tren karena hampir semua wanita muslim menggunakan hijab dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun demikian, perubahan tersebut tidak menimbulkan konflik sosial yang besar di dalam masyarakat, karena masyarakat dapat menerima dan mengikuti perubahan tersebut dengan baik.